kita termasuk provinsi yang sangat besar, menetapkan kawasan konservasi laut sampai 3 juta hektar. Itu kawasan konservasi yang memang tidak bisa diganggu. Kalau ada kawasan yang potensial untuk investasi di bidang tertentu, industri maritim, ya kita bolehkan kembangkan di situ. Tapi kalau di situ ada kewajiban dia mengganti mangrove di tempat lain, mereka wajib mengganti itu. Apapun alasannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil itu kan ada aturan undang-undangnya. Investasi di pulau kecil kan ada undang-undang penanaman modal. Undang-undang penanaman modal itu mengatur proses dan caranya, jadi tak mungkin dia bisa menjual itu. Kalau ada orang-orang asing itu membeli pulau, dia pasti nanyakan aturan hukumnya dulu. Jangan sampai pulau dimiliki oleh satu orang semuanya gitu. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad. Selamat datang Bapak Ansar. Ya, Gimana kabarnya nih Pak? alhamdulillah sehat selalu dan bahagia bisa hadir di sini. Wah, seneng banget loh Pak. Bapak udah jauh-jauh pagi dari subuh tadi ya Pak, Dari berangkat ke Jakarta dari Ya, mesti nyebrang dari Tanjung Pinang ke Batam, baru terbang kemari. Waduh, Jadi luar dari jam 5 biasa. subuh lah kita nyebrang. Wah, tapi seger banget luar biasa Ya, nih Bapak. ini perjuangan luar biasa. Perjuangan luar biasa. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol bersama sahabat Kompas.com di Nusa Raya ini nih Pak. Bapak, semenjak Bapak sudah menjadi gubernur nih Pak, Bapak kan memiliki visi utama ini maju, makmur, dan merata. Menurut Bapak nih, seperti apa sih realisasi dari visi ini untuk masyarakat Kepulauan Riau sendiri? Ya, saya kira sangat sederhana aja ya, bagaimana masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhannya secara baik, cukup, dan saya ingat teori Rostow ya tentang jenjang kehidupan satu negara. Kalau saya bicara konteks daerah, ya kita ingin masyarakat Kepri itu berada pada tingkat high maturity lah. High maturity itu bisa memenuhi kebutuhannya pada tingkat yang baik, yang tinggi gitu ya. Nah, saya kira itu yang kita breakdown menjadi berbagai program-program unggulan lah di Kepulauan Riau itu. Oke, memangnya seperti apa sih Pak yang menjadi faktor penentu nih untuk akselerasi mewujudkan Kepri yang lebih maju lagi selama 5 tahun ini? Ya, saya kira kita fokus mendorong pengembangan potensi di daerah. Karena saya kira faktor utama yang menjadi indikator kesejahteraan itu adalah bidang ekonomi. Dan biasanya bidang lainnya bisa mengikuti itu ya. Karena biasanya celah-celah penyebab perpecahan ini dan itu tuh selalu ketika kita dihadapkan dengan persoalan kemiskinan, persoalan keterbelakangan. Oleh karena itu fokus kita terus mendorong agar pemerataan ekonomi di Kepri itu bisa kita wujudkan dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah Kepulauan Riau lah. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, memangnya saat ini kondisi dari masyarakat Kepri sendiri mengenai kemiskinan itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau indikator-indikator itu sih di Kepri kita cukup relatif baik ya. Kalau angka kemiskinan ekstrim kita sekarang sudah hanya tinggal 0,34% ya, dan itu kita mulai dengan identifikasi objek, sasaran, dan itu yang kita lakukan terus intervensi. Kemudian 4,6% yang kemiskinan secara umum. Dan saya kira dengan kondisi karakteristik Provinsi Kepri, Provinsi Kepulauan, angka demikian itu sudah relatif cukup baik gitu ya. Karena saya selalu membandingkan melihat data-data dengan teman-teman di provinsi-provinsi lain. Tapi bagi kita bukan sejauh mana persentasenya, tetapi kita mesti mengejar bagaimana kemiskinan itu bisa kita eliminasi seminimal mungkin lah di Kepri, karena itu juga bagian dari indikator ukuran kesejahteraan masyarakat gitu. Oke, berarti bukan terpatok saja pada data begitu ya Pak, tapi
bagaimana aksi nyata dari pemerintah provinsi sendiri Benar, begitu? benar. Oke. Nah, Pak, gimana sih Pemprov Kepri sendiri ini mastiin supaya pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik? Apalagi kan Kepri ini wilayah kepulauan ya, Iya. Pak. Gimana nih, Pak? Ya, saya kira di dalam manajemen pengelolaan pemerintahan, kita harus mulai dari perencanaan yang baik dan tepat gitu ya. Karena perencanaan itu adalah buku pegangan kita gitu, untuk memenuhi target-target apa sih yang harus kita capai setelah kita menyusun program. Kemudian pelaksanaannya kita awasi dengan baik dan kita lakukan supervisi, evaluasi. Nah, kita mesti pastikan semua program-program di RPJMD yang memang sudah kita susun, indikator-indikator capaiannya itu harus kita capai. Nah, oleh karena itu tidak ada kata lain, memang kita mesti selalu lakukan rapat-rapat internal ya, secara rutin, mengevaluasi satu demi satu. Dan saya yakin kalau pemimpin itu hanya bicara dari sisi makro saja gitu ya, tanpa melihat juga sisi-sisi mikro yang harus diketahui, sulit kita untuk mencapai mengatasi persoalan-persoalan secara detail. Walaupun bekerja tentu ada manajemen, ada description-nya, tapi kita memang mesti kontrol itu secara langsung. Dan kita mesti pastikan rapot indikator ekonomi, sosial kita, itu harus kita capai dengan baik dan harus terus bisa kita perbaiki dengan program-program yang kita luncurkan. Kalau tidak, untuk apa gitu. Karena APBD itu kan alat kebijakan publik penting buat kita yang punya ukuran-ukuran tertentu yang kita tuangkan di dalam RKPD, namanya Rencana Kerja Tahunan kita, sebagai jabaran dari dari RPJMD selama 5 tahun yang kita susun. Nah, jadi ukuran-ukuran itu harus kita pastikan terus mengalami perbaikan yang baik. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ansar ini kan memang lahir besar di Kepulauan Riau ya, Bapak. Sebagai putra daerah nih, Pak. Benar. Berarti Bapak sudah paham banget sebenarnya suara hati masyarakat tuh mau Kepulauan Riau ini seperti apa. Sebenarnya yang mereka harapkan tuh apa sih, Pak? Ya, mereka ingin kehidupan itu lebih layak, lebih baik. Kehidupan itu lebih harmoni. Makanya itu yang selalu menjadi acuan kita. Kepri itu provinsi yang sangat heterogen ya, karena semua suku, semua budaya ada di Kepri. Karena Kepri itu memang provinsi yang posisinya sangat strategis. Sehingga dari masa lalu banyak masyarakat dari wilayah-wilayah lain datang ke Kepri berkunjung ya, melakukan aktivitas perdagangan karena alasan perkawinan, alasan kekerabatan, banyak yang berdomisili di Kepri. Tapi kita bersyukur meskipun Kepri itu sangat heterogen, tapi selama ini kita bisa hidup harmoni, rukun, damai, dan hampir tidak pernah terjadi konflik-konflik horizontal ya, yang mengatasnamakan agama, suku. Nah, ini kan modal penting bagi kita, dan saya kira itu modal dasar dan itu yang diinginkan masyarakat, hidup tenang, hidup nyaman. Kalau hidup tenang dan nyaman, aktivitas ekonomi apapun bisa mereka lakukan. Nah, maka aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat kita dorong. Program-program perlindungan masyarakat kita lakukan. Program-program pengembangan SDM kita dorong. Karena bagi kita sangat rugi kalau Kepri ini tidak bisa memberikan kontribusi besar bagi negeri ini, karena Kepri ini saya kira satu-satunya provinsi yang berada di salah satu choke point penting perdagangan dunia ya. Kita kenal ada 10 choke point penting perdagangan di dunia ini yang kalau salah satunya itu terganggu tuh sebagian perdagangan dunia. Kita kenal seperti ada Laut Merah, ada terusan Suez, terusan Panama, ada Selat Hormuz, Selat Bosporus, Selat Gibraltar.
Nah, kita kan berhampiran dengan Selat Malaka itu. Yang setiap tahun itu catatan kita plus minus 86.000 sampai 90.000 kapal-kapal berlalu lintas di Selat Malaka. Ada 70 juta kontainer itu setiap tahun rata-rata berlalu lintas di sana menuju ke alur laut Kepulauan Indonesia I dan ke Laut Natuna Utara. Jadi sayang kalau Kepri yang selalu saya istilahkan sebagai telur emasnya negeri ini, nah tidak kita optimalkan potensinya untuk memberikan kontribusi kesejahteraan masyarakat dan juga memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi negara ini. Maka kita memang mesti bekerja keras dan sungguh-sungguh supaya Selat Malaka yang saya katakan salah satu choke point penting perdagangan dunia tadi bisa kita optimalkan pemanfaatannya, tidak hanya dinikmati Singapura atau Johor Malaysia, tapi bagaimana Kepri bisa tampil di depan untuk memanfaatkan itu maksimal gitu. Oke, jadi sebenarnya emang berpotensi banget dan strategis Iya. banget ya Pak. Tinggal dipoles-poles lagi aja Benar. nanti bisa maksimal Iya. begitu ya Pak. Oke, untuk bisa menjalankan perputaran ekonomi yang lebih baik ini kan sebenarnya adanya pembangunan infrastruktur ya Oh Pak. iya. Dan di Kepri sendiri ini fokus utamanya ada di pembangunan Jalan Nusantara yang ada di Kijang dan Jalan Lintas Barat Bintan ya Pak. Iya. Nah, apa sih yang sebenarnya terdampak nih Pak dari proses pembangunan jalan nasional ini? Karena kan Kepri ini karena memang provinsi kepulauan begitu, jadi banyak juga pembangunan penanaman mangrove, maaf maksudnya. Oh iya. Nah, gimana nih Pak menyeimbangkan antara mau membangun infrastruktur tapi tetap menjaga lingkungannya juga? Iya. Jadi kalau bicara infrastruktur ya memang itu prasyarat utama lah ya. Tidak hanya untuk kepentingan investasi tapi kepentingan aksesibilitas masyarakat. Nah, kita tidak hanya bicara Jalan Nusantara lintas barat ya, Iya. tapi alhamdulillah dengan dukungan pemerintah pusat dulu Impres Jalan Nasional juga kita dapat di semua kabupaten kota sampai Natuna, Anambas, Lingga semua. Dan itu kita dorong terus. Dan tahun ini kita masih terus mengusulkan ke pemerintah pusat. Nah, itu juga kan bagian daya saing kita gitu untuk mengundang investasi. Biasanya orang berinvestasi kalau daerah itu punya infrastruktur pendukung cukup, itu nilai tambah gitu. Istilah teori gula dan semut itu di mana kalau ada gula semut pasti berdatangan. Nah, tapi dalam membangun kita juga menjaga keseimbangan. Mana-mana yang kawasan hutan yang ditetapkan menurut ketentuan pemerintah ya kita pertahankan. Bahkan laut-laut kita juga, kita termasuk provinsi yang sangat besar. Menetapkan kawasan konservasi laut sampai 3 juta hektar. Itu kawasan konservasi yang memang tidak bisa diganggu untuk aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sustainability ya, keberlanjutan. Nah, maka mangrove yang dimanfaatkan untuk kegiatan aktivitas lainnya, kita lakukan rehabilitasinya gitu. Maka kita selama ini sudah bekerja sama dengan BGRM ya. Sudah saya kira 1,8 juta hektar yang kita tanam. Kita dorong juga pelaku-pelaku usaha BUMN bersama kita melakukan rehabilitasi kawasan mangrove. Kemarin bersama PLN kita menanam sudah 25.000 pohon. Kita dorong juga mereka akan menanam sampai 50.000. Dan juga pelaku-pelaku usaha lainnya kita dorong melalui CSR-nya supaya keberlangsungan negeri ini perlu kita jaga untuk ya anak cucu kita ke depan lah, kalau perlu sampai cicit kita lah gitu. Nah, keseimbangan itu kontrolnya tentu melalui tata ruang yang udah kita susun, kita tetapkan. Baik itu tata ruang daratan maupun RZBP 3K namanya tata ruang laut kita. Nah, itu buku acuan kita. Sehingga kalau ada kawasan yang potensial untuk investasi di bidang tertentu, industri maritim, ya kita boleh kan kembangkan di situ. Tapi kalau di situ ada kewajiban dia mengganti mangrove di tempat lain, mereka wajib mengganti itu kalau mereka gunakan. Tapi tidak semua kawasan-kawasan lindung begitu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi itu alat kontrol kita dan ya semua kerja by system lah.
agar supaya semua bisa terkontrol dengan terbuka gitu. Oke, berarti memang Pemprov sendiri sebenarnya terbuka untuk investasi, Ya, tapi tetap harus mengingat benar. alamnya Iya, juga, begitu ya Pak? keseimbangan alam. Keseimbangan alam. Nah, masih soal mangrove juga nih Pak Iya. Ansar. Pemprov ini kan menargetkan minimal ada 50 hektar eh, mangrove, begitu ya Pak? Area mana aja sih Pak yang menjadi target penanaman untuk 50 hektar mangrove ini? Berapa total mangrove yang terdapat di wilayah Kepri saat ini memangnya? Eh, saya kalau total luasannya nggak hafal ya. Mm-mm. Akan tetapi 50 hektar itu bagian kecil dari rehabilitasi mangrove yang akan kita Oke. lakukan. Total yang harus kita rehabilitasi itu sekitar 3 juta hektar lah gitu ya. Hmm, Karena ada juga kawasan-kawasan yang pantai-pantai yang konservasi akan tetapi tidak ada mangrove-nya kita tanamin gitu. oke. Nah, eh, saya kira kita intinya sebanyak-banyaknya kawasan-kawasan yang bisa kita proteksi dengan mangrove akan kita tanami terus itu. Karena kan di sana banyak biota laut yang hidup ya, seperti kepiting lainnya itu memanfaatkan mangrove dan juga banyak biota laut lainnya. Jangan kita lupakan kita juga punya sumber oksigen besar yang lain seperti padang lamun gitu ya. Hmm, Nah, itu juga kita pertahankan di kawasan-kawasan konservasi. Seperti ada di pantai timur kita, Pantai Trikora, di Natuna, di Anambas ya. Itu ke depan tidak hanya punya nilai oksigen tinggi, tapi punya nilai carbon trade yang mungkin bisa jadi andalan kita juga ke depan. oke, wah ini Ya, menarik banget nih Pak, karena lamun ini masih sering dilupakan ya Pak, dan bahkan iya, kadang-kadang dikira ini hama di lautan iya, begitu. iya. Tapi dari Kepulauan Riau sendiri, Pemprovnya memang fokus untuk membudidayakan lamun begitu Pak? Iya. Jadi selain mangrove kita mulai nih budidayakan lamun ya, karena ternyata lamun itu bisa dibudidayakan Iya. gitu. Kita akan mengisi nanti ya spek-spek yang masih tersedia supaya lamun-lamun baru nanti bisa berkembang ya. Nanti kita zonasi itu di kawasan-kawasan konservasi lah, supaya mereka betul-betul terjaga, terlindungi karena banyak yang memanfaatkan lamun ini sebagai sumber makanan kan. Hmm. Ya, itu untuk menjamin biodiversity laut kita bisa terjaga dan berkesinambungan lah gitu. Wah, ini menarik banget ya Pak Iya, ya, bagaimana Pemprov ini concern banget nih insya untuk Allah. bisa menjaga kelestarian Iya, lingkungan. Nah, bergeser sedikit nih Pak, mau ngomongin tentang kesehatan di iya, Kepulauan Riau sendiri. Bagaimana sih Pak sebenarnya peran dari MBG dapat membantu mengatasi stunting dan juga perbaikan gizi di Kepri sendiri Pak? iya. Nah, MBG kan sekarang sedang berproses. Kita sudah menyatakan bahwa masyarakat Kepri itu tegak lurus akan mensukseskan cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Salah satunya MBG. Dan saat ini kita sudah punya 58 SPPG, ya, satuan pelayanan itu. Tapi yang aktif itu baru 40. Yang lain masih berproses dan ini terus berproses cepat. Eh, dari target yang kita tetapkan, para siswa, ibu-ibu hamil apa semua sudah 30%. Itu angka yang perkembangannya sudah cukup baik lah. Tapi kita memang kan punya problem yang di pulau-pulau. Maka kita sudah memetakan itu. Kita juga sudah pernah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, kita sudah mendiskusikan. Nah, Kepri ini karena spesifik, maka pulau-pulau satu dengan yang lain itu tidak mungkin bisa dilayani melalui satu SPPG, bisa mencapai target 3.000 per hari. Jadi mesti ada pulau-pulau dengan mini SPPG. Nah, itu sudah kita petakan, nanti kita kerjasama dengan TNI dan Polri. Mungkin pulau-pulau kecil-kecil yang sekolahnya siswanya hanya 200, 300, itu mesti ada satuan pelayanan-pelayanan mini. Nah, mungkin bisa nanti di pulau tertentu bisa dikelola oleh TNI AL, di pulau tertentu bisa oleh TNI Angkatan Darat, di pulau tertentu mungkin bisa oleh kepolisian, di polsek-polseknya atau di koramilnya.
Yang penting bagi kita semua objek makan bergizi gratis itu harus mendapat kesempatan untuk itu. Karena ini kan untuk semua anak-anak kita, ibu-ibu hamil, balita yang mesti kita jamin melalui makan bergizi gratis. Kalau pengaruh ekonominya saya kira udah pasti ya, secara signifikan sekali. Sekarang hasil-hasil petani juga sudah lebih mudah termanfaatkan. Dulu selalu terjadi oversupply yang kadang-kadang saat tertentu terjadi penurunan harga yang merugikan petani. Sekarang itu bisa diserap karena ada MBG ini. Kebutuhan telur, kebutuhan ayam, daging juga. Dan saya kira semakin banyak nanti jangkauannya, semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kecil lah. Para petani, para peternak, nelayan, dan lain sebagainya. Nah, ini harapan kita ya memang mesti jadi program berkelanjutan. Ini kan jaminan untuk menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, dan yang penting sekarang yang kita jaga adalah neraca kebutuhan dan ketersediaan itu. Makanya mana produk-produk yang kita butuhkan seperti kekurangan bahan-bahan tertentu, mana yang bisa kita produksi sendiri kita produksi. Kalau tidak karena kita ada kerjasama antar daerah seperti dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi. Nah kita manfaatkan hasil-hasil dari sana juga karena Kepri itu lahannya sangat terbatas. Tidak semua produk kebutuhan pokok masyarakat bisa kita produksi sendiri. Begitu, itulah gunanya implementasi di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014 itu pentingnya kerjasama antar daerah. Oke, Gitu. wah. Nah, Tapi jangan lupa kita juga tidak mengabaikan potensi pasar yang ada di Singapura. Nah kita alhamdulillah ada pengusaha yang juga punya plasma. Tahun 2024 Kepri itu mengekspor sayur hidroponik itu sampai 6.000 ton ke Singapura. Tapi itu baru saya kira 2-3 supermarket ada di Singapura. Kemudian tahun 2024 1,5 juta ekor ayam hidup oleh Java diekspor ke Singapura. Maka kita dorong ini karena pasar Singapura saat ini sangat besar sekali. Maka kemarin saya mengundang beberapa teman gubernur. Ada dari Maluku Utara, dari Jawa Tengah, dari Lampung. Kita coba buat Kepri khususnya Batam ini bisa menjadi hub-nya. Gitu ya. Produk-produk kita untuk memenuhi pasar Singapura. Karena Singapura membutuhkan itu dikarenakan juga Johor itu sedang mengembangkan investasinya juga sehingga mereka membatasi ekspornya. Maka peluang pasar ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Kita kerjasama dengan Food Security Agency Singapura. Tapi kebutuhan untuk makan bergizi gratis ini itu yang menjadi prioritas utama gitu. Oke, baik. Nah terkait dengan kesehatan nih Pak, sebenarnya langkah konkret dari Pemprov sendiri seperti apa sih Pak untuk menjamin pelayanan kesehatan di pulau-pulau Kepri sendiri? Iya, saya sebenarnya lebih banyak mereposisi masyarakat untuk berpikir bahwa bicara kesehatan kita jauh-jauh bicara mengobati orang sebenarnya. Tapi kita bicara bagaimana menjaga supaya orang sehat. Maka saya mendorong program-program promosi di bidang kesehatan itu. Kita berdayakan PKK, ya, kemudian organisasi lainnya, agar bisa mengedukasi masyarakat gitu ya. Hidup sehat itu jauh lebih nikmat daripada kita mengeluarkan uang untuk sakit. Tapi kita menjamin gitu, fasilitas untuk mengobati orang sakit. Maka rumah-rumah sakit kita benahilah. Kita punya rumah sakit provinsi itu ada 2. Ya terus kita upgrade, kita benahi. Di masa lalu masyarakat Kepri itu kalau contoh seperti operasi bypass jantung, pasang ring jantung, kemudian neurointervention untuk
operasi bedah saraf karena stroke, biasanya pasti ke Jakarta. Sekarang sudah bisa ditangani di rumah sakit provinsi. Nah, biasanya dulu orang sakit jiwa mesti dikirim ke Pekanbaru. Kita sudah punya rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat. Nah, kita juga bekerja sama dengan Bupati Wali Kota. Bagaimana rumah-rumah sakit di kabupaten kota yang lain itu juga berdaya. Karena rata-rata rumah sakit di kabupaten kota itu tidak hanya satu kabupaten itu 2 rumah sakit kabupatennya. Karena biasanya kabupaten-kabupaten di pulau itu punya 2 pulau besar. Nah, 1 pulau di sini ada rumah sakit kabupaten, di satu lagi ada rumah sakit kabupaten. Nah, problem besar bagi kita pasti kekurangan dokter. Nah, kekurangan dokter, dan kemarin kita sudah bahas, sudah rapat sama kabupaten kota. Insya Allah 2026 kita akan menyekolahkan 64 dokter spesialis untuk memenuhi semua kebutuhan rumah sakit. Tapi bidang-bidang pelayanan dasar yang wajib. Nah, pelayanan dasar yang wajib itu biasanya di rumah sakit itu ada 4. Mesti ada dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah, dan obgyn namanya. Obgyn itu untuk reproduksi wanita. Dan mesti ada 3 dokter spesialis pendukung. Mesti ada patologi klinik, mesti ada anestesi, mesti ada radiologi. Nah, itu yang prioritas kita akan sekolahkan. Nah, tapi kalau dokter-dokter di pulau itu kita sekolahkan nanti raw materialnya dari wilayah-wilayah lain terbuka, susah kita untuk menjaganya. Mereka pasti sebentar udah minta pindah. Minta ke kota-kota macam-macam alasannya. Maka kita prioritaskan untuk dokter-dokter yang existing di masing-masing kabupaten, kemudian dokter yang fresh graduate, beberapa yang dia udah tamat dokter tapi dia belum dapat tempat, belum kerja, kita berikan kesempatan nanti untuk ikut tes. Kemudian juga dokter-dokter yang kemarin lulus P3K. Hanya problemnya kita lagi minta mesti ada afirmasi khusus lah. Karena ini kepulauan, maka saya udah ketemu tuh Pak Menkes, BPSDM-nya, Menpan RB, BKN, bahkan Pak Menko PMK. Pak, kalau kita nggak dapat kekhususan, afirmasi, nggak akan selesai persoalan penyediaan dokter di wilayah-wilayah kepulauan. Nah, maka yang kita minta, nanti dokter yang P3K, karena dia baru berubah status ke P3K, supaya dia diberikan diskresi kalau kita sekolahkan dibolehkan. Yang fresh graduate ini, yang dari umum kita tes nanti lulus dia sekolah, kalau selesai mesti ada pengangkatan khusus karena ini dokter spesialis. Seperti beberapa tahun yang lalu pernah Kemenkes melakukan pengangkatan khusus. Nah, kita masih menunggu itu, dan 70% biayanya dari provinsi, 30% dari kabupaten kota. 4 tahun lagi kalau itu jalan semua rumah sakit terpenuhi. Kalau provinsi selain dokter spesialis ya banyak yang kita sekolahin dokter-dokter subspesialis ya untuk pemantapan gitu. Jadi memang kita upgrade terus. Nah, untuk mendukung itu juga kan tidak sedikit masyarakat Kepri yang kita kirim berobat ke Jakarta, yang dari pulau-pulau kabupaten kota lain ke Batam. Kita juga menyediakan rumah singgah buat mereka gratis. Di Jakarta kita punya di Jalan Gatot Subroto ya, ada 50 tempat tidur. Nanti mungkin teman-teman bisa ninjau ke sana lah. Kemudian di Batam kita sediakan untuk yang dari pulau. Di rumah sakit kita provinsi juga ada rumah singgahnya kita sediakan. Berarti betul-betul memang digenjot supaya banyak tenaga medisnya gitu ya Pak ya? Berusaha kita kalau bicara program mesti dari hulu ke hilir. Mesti kita inventarisasi dari A sampai Z-nya supaya selesai dia gitu. Maka dokter itu menjadi prasyarat utama. Bahkan kita akan buat kontrak 20 tahun dia gitu. Kalau dia mangkir, dia ganti 20 kali. Tapi kemarin saya ketemu Dirjen BPSDM Kemenkes, Pak kalau itu dokter spesialis bisa balik kan itu uang katanya.
buat seumur hidup. Nah, kita minta dukungan Kemenkes supaya mereka buat surat nanti tidak mengeluarkan izin praktek buat dokter-dokter spesialis kalau yang mangkir. Karena kita Oke. biaya besar, rata-rata satu orang 1 tahun 200 juta. Wah, Jadi itu aja kita mesti mengeluarkan hampir 20 miliar setiap tahun. oke baik. Heeh. Nah, di Kepri sendiri nih belakangan ini lagi viral ya Pak, terkait, pulau-pulau yang dijual di, private island online begitu. Iya. Ini dituliskan bahkan for sale. Nah, gimana sih Pak sebenarnya detailnya bisa sampai terjadi seperti itu? Ya memang Mitigasinya kayak gimana nih Pak? memang ini sih sudah cukup lama ya. Iya, Tapi kan kita mesti tahu bahwa apapun alasannya pemanfaatan pulau-pulau kecil itu kan ada aturan undang-undangnya. Kalau orang berinvestasi di pulau kecil kan ada undang-undang penanaman modal. Undang-undang penanaman modal itu mengatur proses dan caranya, jadi tak mungkin dia bisa menjual itu. mhm, Nah, bahkan izin-izin penanaman modal asing, PMDN ya, itu kalau di pulau-pulau kecil itu hanya 70% itu diperbolehkan dalam bentuk HGB gitu ya. 30% itu untuk akses pemerintah, akses masyarakat. Jangan sampai pulau dimiliki oleh satu orang semuanya gitu. Jadi aturan itu sebenarnya sudah mengunci undang-undang itu. oke. Nah, tapi kita harus teruslah mengedukasi masyarakat supaya mereka jangan sampai, kan itu bagian dari perlakuan melanggar hukum kalau sampai terjadi. Nah, biasanya kalau ada orang-orang asing itu membeli pulau, dia pasti nanyakan aturan hukumnya dulu gitu. Oke. Nah, undang-undang penanaman modal itu yang pegangan kita. Oke, berarti seperti apa sih Pak langkah konkret dari Pemprov ini untuk bisa melindungi kedaulatan, pulau-pulau tersebut begitu? Ya kita menjaganya dengan aturan perundangan gitu Oke. ya, aturan perundangan. Eh, Mana yang diperbolehkan oleh aturan perundangan, ya itu kita lakukan. Berarti selalu ada pengawasan begitu ya Pak? Ya kita awasi kalau ada eh, isu-isu viral seperti itu biasanya para bupati wali kota kita hubungi mereka segera merespon itu gitu. Oke, Karena itu bahkan sensitif gitu. iya, bahkan sebelum viral udah ketahuan duluan Oh begitu ya Pak iya, ya? Oke. Nah, di Kepri ini baru aja meraih peringkat 2 nasional nih Pak dalam, bidang pendidikan. Melihat dari capaian ini tentu aja pasti ini sebuah prestasi yang membanggakan ya Pak. ya Selamat loh alhamdulillah. Pak untuk Kepri sendiri ini. Dorongan apa sih Pak yang akhirnya bisa membuat Kepri ini bisa mendapatkan, peringkat 2 tersebut dengan kualitas pendidikan yang baik? Ya, saya ingin sampaikan dulu sedikit data lah ya. Eh, Ya alhamdulillah kalau bicara angka lama sekolah, Kepri juga udah mencapai 11,6 tahun ya. Kita satu tingkat di bawah DKI. Jadi kita yang urutan kedua itu. Kalau bicara indeks pembangunan manusia, ya secara nasional itu kan angka indeks pembangunan manusia nasional itu 74,20. Kita tiap tahun meningkat sudah sampai ke 77,97. Kita berada di urutan ketiga atau keempat setelah DKI, Yogyakarta. Nah, salah satu indikator indeks pembangunan manusia ini kan indeks pendidikan, selain derajat kesehatan dan daya beli, PDRB. Nah, lalu yang kita lakukan, karena wilayah kita wilayah pulau-pulau, maka pemerataan pendidikan itu kita dahulukan. Infrastruktur pendidikan di pulau-pulau menjadi prioritas utama bagi kita. Makanya karena pendidikan itu tugas mandatori di dalam Undang-Undang 23 2024, anggarannya udah ditetapkan minimal 20%. 2024 kemarin kita bahkan menganggarkan 34% dari APBD untuk pendidikan. Itu cukup signifikan. Kemudian yang kedua adalah soal ketersediaan dan distribusi guru. Nah, guru ini yang perlu terus kita upgrade ya. Karena selain guru melalui seleksi-seleksi, karena wilayah kita wilayah kepulauan, ada juga guru-guru PTK non-ASN namanya. Tenaga pendidik dan kependidikan non-ASN dulu yang sekarang sudah banyak jadi P3K. Itu yang terus kita upgrade ya. Maka mereka kita ikutkan berbagai
pelatihan, pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya. Nah, itu selalu jadi pengawasan kita lah. Nah, kemudian ada pendidikan-pendidikan tertentu yang kita juga tidak berpikir hanya inward looking tapi outward looking. Seperti kita punya Poltekkes. Poltekkes itu kita sediakan kelas internasionalnya. Jadi semester 3 dengan APBD kita dukung, kita buat kelas internasional. Karena Kepri itu punya kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus kesehatan internasional di Batam. Tapi baru berproses nih, belum ini ya. Nah, rumah sakit Batam itu tidak salah akan jadikan rumah sakit internasional. Ada KIK Bintan Alumina Indonesia juga sedang membangun rumah sakit internasional. Kita mau nanti anak-anak kita yang isi, bukan orang dari Filipina, dari mana-mana. Bahkan mereka bisa ikut nanti menjadi tenaga perawat di rumah sakit di Singapura, di Johor. Berarti balik lagi dasarnya ya dari pendidikan yang baik itu ya, jadi Pak? memang bicara pendidikan ini, ya kalau kita pemimpin mesti ditongkrongin betul lah gitu. Jadi kalau dinas pendidikan nyampaikan persoalan-persoalan guru yang remeh-temeh pun kita mesti dengarkan, mesti tangani itu benar-benar gitu. Karena bicara pendidikan kan komprehensif sifatnya, linknya banyak, nyangkut keuangan, nyangkut perencanaan, nyangkut ini, maka kita selalu bahas bersama. Jadi itu sebagai salah satu program yang memang kita berikan perhatian lah secara khusus, apalagi kita di pulau-pulau. Pulau yang sudah ada murid beberapa yang mereka memang menginginkan ada sekolah baru, kita coba dulu sekolah jauh di kelas jauh di situ. Nah, setelah itu kita bangun walaupun 2-3 lokal dulu. Yang penting bagaimana dia mudah mendapat aksesibilitas sekolah, kemudian tinggal kita menjaga guru-gurunya tersedia. Tapi saya ingin sampaikan sekarang ada fenomena yang bagus di Kepri itu. Dari dulu saya sudah sampaikan Batam itu idealnya itu proporsi sekolah SMA SMK itu 30-70% karena itu kawasan investasi. Nah, sekarang memang kita kesulitan menyediakan sekolah-sekolah SMK. Karena sebagian besar masyarakat di Kepri terutama di Batam itu sekarang nggak milih SMA lagi, pada milih SMK. Ya, mungkin karena mereka beranggapan mereka selesai, mereka tidak perlu dilatih lagi, bisa langsung kerja. Yang kedua juga ini keberhasilan kerjasama kita link and match dengan pelaku-pelaku industri di Batam. Nah, jadi memang mungkin sehingga beberapa sekolah SMA kita konversi nih jadi SMK. Maka ke depan kita fokus lebih banyak membangun SMK. Menarik banget ya Pak ya. Terakhir nih Pak Ansar, Bapak sebagai putra daerah Kepulauan Riau sendiri punya harapan apa sih Pak untuk membawa Kepulauan Riau ini terutama nanti setelah Bapak di akhir masa jabatan sebagai gubernur? Ya tentu setiap pemimpin ya ingin meninggalkan legacy lah gitu ya. Saya selalu menyampaikan melalui satu bait pantun ya, pantunnya begini. Sungguh enak rasanya laksa. Cakep. Laksa berkuah bercampur pepaya. Cakep. Apa tanda orang berbangsa? Jaga adat, lestarikan budaya. Nah, karena Kepri itu bunda tanah Melayu yang syarat dengan budaya, adat istiadat. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa di tahun 1848 itu ya, dulu pemerintah Hindia Belanda itu menyekolahkan anak-anak kita bagaimana menggunakan bahasa Melayu. Dan itu buku yang digunakan juga buku tulisan Raja Ali Haji yang hidup tahun 1808 sampai 1877. Yang sekarang sudah dianugerahkan pahlawan nasional dengan karya monumentalnya itu Gurindam 12. Itu ada di Pulau Penyengat. Nah, sehingga Ki Hajar Dewantara pada saat pertemuan di Den Haag atau di mana
tahun 19 berapa gitu ya, juga menyarankan bahwa bahasa Melayu itu bagian penting yang harus menjadi dasar bahasa persatuan. Nah, maka 28 Oktober itu tercetuslah keputusan Sumpah Pemuda yang menetapkan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang cikal bakalnya itu sebagian besar adalah dari bahasa Melayu. Dan salah satu buku penting yang digunakan adalah Tata Bahasa Melayu Modern tulisan Raja Ali Haji. Jadi tahun 1800-an itu di Pulau Penyengat itu udah ada percetakan sehingga hari ini kitab-kitab masih banyak sekali di sana. Nah, maka kita bercita-cita ingin membangun satu monumen bahasa lah ke depan ini di Pulau Penyengat itu, dan kita sedang komunikasi dengan pemerintah pusat supaya mempertegas bahwa ya Kepri itu memberikan kontribusi besar gitu terhadap lahirnya bahasa. Jadi jangan melupakan Indonesia. budaya Jangan begitu ya. melupakan budaya, jangan melupakan sejarah. Nah, supaya anak cucu kita nanti itu semua bisa menjadi jembatan lintas generasi yang penting. Nah, makanya itu salah satulah dari sekian yang lainnya ya. Mudah-mudahan itu nanti menjadi satu yang monumental. Memang bangunnya mesti jangan tanggung-tanggung. Iya. Karena Pulau Penyengat itu sudah betul-betul kita revitalisasi walaupun izinnya semua udah kita lalui. Dan sekarang 1 minggu itu udah 500-600 orang Singapura, Malaysia udah datang ke sana. Menteri-menteri besarnya, Dubes Uni Emirat Arab. Ya kita akan jadikan itu kawasan wisata religi ya, heritage. Dan itu jadi kebanggaan kita. Dulu ketika promosi Bintan Resort itu sebagai salah satu magnet pariwisata kita di New York, orang di New York itu tidak bertanya soal resort, soal apa, bertanya soal Pulau Penyengat. Artinya Penyengat itu punya magnet sejarah dan pariwisata yang kuat. Nah, mudah-mudahan terwujudlah monumen bahasa. Amin. Gitu. Terima Insya kasih Allah. banyak Bapak Iya. Ansar sudah mau meluangkan waktu Iya. ngobrol-ngobrol nih di Nusa Raya. Semoga visi, misi, program, semua rencana pembangunannya bisa berjalan dengan lancar Iya. untuk Kepulauan Riau yang semakin maju lagi. Meskipun banyak keterbatasan. Iya, nggak ada yang sempurna ya Iya, Pak nggak ada ya. yang sempurna. Manusia nggak sempurna. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. Ansar. Ya, terima kasih buat Kompas.com, dan untuk menutup perbincangan kita hari ini, saya ingin tutup dengan satu bait pantun. Di atas meja terletak baskom. Cakep. Nah, isinya pula si buah kana. Cakep. Yang hari ini hadir bersama Kompas.com dan undangan kami ke Kepri yang penuh pesona. Mantap. Pantun itu tak gampang juga, mesti. Luar biasa Bapak. Memang Bapak suka banget ya Pak dengan sastra, gurindam. Enggak juga, saya orang ekonomi, tapi kan karena kita di kampung itulah belajar. Nah, itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Sampai berjumpa di program Nusa Raya berikutnya. Saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.